pesan lewat grup atau WA pribadi ke Bapak Ibu terkait dengan adanya kegiatan ini. Jadi mungkin Bapak Ibu, eh, kami perkenalkan, izinkan Bapak Ibu, mungkin wajah saya termasuk wajah yang baru di hadapan Bapak Ibu. Izinkan saya Mirwan, kemarin setelah mutasi diberikan tanggung jawab sebagai Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Doakan supaya kami bisa amanah dalam menjalankan tugas ini dan bisa bersinergi dengan Bapak Ibu terkait pencapaian program-program kegiatan-kegiatan kami di BKD yang berhubungan dengan Dinas Pendidikan, terutama pada sekolah-sekolah Bapak Ibu. Izinkan bahwa saat ini kami ada kendala yang kemudian mungkin nantinya ini akan dijelaskan secara lebih detail oleh Pak Rida. Kami ada kendala dalam proses hal pengadaan pegawai 2024. Di satu sisi kami harus menginput di informasi jumlah pegawai yang dibutuhkan, di lain sisi kami pun harus menginput perencanaan pengadaan tersebut di CSN, perencanaan CSN kebutuhan pegawai. Jadi mungkin secara kilas seperti itu. Kami harus menginput semua kebutuhan-kebutuhan dalam waktu 5 tahun ke depan. Nah, sementara dalam hal ini kami dibatasi dengan deadline waktu yang sampai tanggal 16. Sementara risikonya ketika Bapak Ibu tidak melakukan penginputan, kita tidak melakukan penginputan Sulawesi Barat, khususnya di sekolah-sekolah yang saat ini kita coba lakukan Zoom, itu beresiko untuk 5 tahun ke depan itu tidak bisa diakomodir permintaan kebutuhannya. Jadi meskipun Bapak Ibu sangat butuhkan untuk jabatan tertentu di sekolah, misalnya guru tertentu, tapi tidak terencana dalam CSM perencanaan, maka itu akan ditolak oleh BKN. Nah, ini yang menjadi kendala, jadi kami anggap sangat penting untuk menghadirkan Bapak Ibu melalui Zoom meeting, agar bisa kita sharing, bisa kita sampaikan agar data itu ketika kami lakukan validasi data yang rencananya akan kami lakukan minggu depan ini di sekolah-sekolah Bapak Ibu, yang akan secara teknisnya akan kami bicarakan secara khusus di BKD nanti, Bapak Ibu tidak kewalahan karena data itu sudah tersiapkan memang. Kemudian kami perlu sampaikan bahwa sebetulnya mengenai penginputan di CSN perencanaan itu adalah menjadi tupoksi dari Urtala, Biro Urtala, organisasi dan tata laksana. Hanya saja karena keterbatasan sumber daya, bukan ketidakmampuan, tapi keterbatasan sumber daya, sehingga kami menginisiasi untuk melakukan pendampingan pembantuan. Sehingga mungkin secara teknis ketika Bapak Ibu bertanya ke kami, mungkin bisa dijelaskan secara teknis mendetail dari Biro Urtala. Ya mungkin saat ini dari Biro Urtala sudah ada bergabung dengan kita. Jadi harapan kami terkait kegiatan ini, mohon Bapak Ibu agar mengikuti secara seksama. Dan terkait dengan teman-teman dari sekolah yang tidak bergabung di kesempatan ini, mohon diinformasikan. Karena deadline waktu ini kami tidak tahu apakah akan diperpanjang atau tidak. Dan ketika tidak diperpanjang lagi, ya kami apa boleh buat, stopkan. Dan itu resikonya di Bapak Ibu sekalian. Yang kami khawatirkan ketika nanti misalnya ada pengadaan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, kemudian Bapak Ibu mengusulkan dan tidak terakomodir, kami lagi menjadi sasaran di BKD, padahal progres dari awalnya, proses dari awalnya tidak kita sadari bahwa sebetulnya kesalahan dari sini, dari penginputan ini yang tidak dilakukan secara maksimal. Jadi sekali lagi kami mohon sebelum kami serahkan ke Pak Rida untuk dia bimbing kita terkait ini, sekali lagi kami sampaikan agar Bapak Ibu bisa mengikuti
kegiatan ini secara maksimal. Selanjutnya mungkin Pak Rida bisa diambil alih. Ya. Terima kasih Pak Kabit atas arahan dan bimbingannya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu yang terhormat, para kepala sekolah, para operator di tingkat kabupaten di seluruh Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat. Mohon izin, mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. 3 hari berturut-turut yang sejatinya kita semua beristirahat, kami pun begitu. Terus terang ini kami sudah 2 minggu berusaha untuk memaksimalkan, namun tetap tidak dapat dengan sumber daya kami yang lumayan banyak, tapi juga kami tidak dapat menaikkan progres di mana tentunya yang lebih mengetahui terkait tentang kebutuhan itu adalah masing-masing sekolah. Eh, Sama seperti tadi yang sampaikan Pak Mirwan, adapun dasarnya yang pertama itu surat dari BKN. Ini surat perpanjangan Bapak Ibu. Ini nomor 967/B terkait tentang perpanjangan usulan CSN. Nah, terkait perpanjangannya ini kita dari tanggal 7 Februari, awalnya kita di deadline tanggal 9, kami tiga sudah 2 minggu, hampir 3 minggu berturut-turut itu kami sudah lembur sampai jam 1 malam juga, bahkan ada yang tembus pagi, itu juga kami belum dapat karena memang progres daerah kita ini sangat rendah. Itu disebabkan memang karena sekolah sekolah yang terbanyak eh, rumahnya. Jadi ini dasarnya dulu, yakni surat BKN. Ini sudah surat perpanjangan. Kemudian adapun adapun nantinya dari surat perpanjangan ini akan keluarannya dalam bentuk sistem, yakni CASN perencanaan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengadaan Pemberdayaan Informasi BKD, bahwa eh, CASN perencanaan ini adalah rumah. Jadi rumahnya kita punya eh, sekolah. Jadi kalau ada sekolah, nah ini ada sekolahnya dulu, baru nanti ada orangnya yang isi nih sekolah. Seperti itu sebenarnya. Di CSN perencanaan ini adalah membuat rumahnya Bapak Ibu dalam bentuk data yang berlandaskan analisis jabatan dan analisis kebutuhan. Selama ini Bapak Ibu, selama ini acuannya adalah Dapodik. Selama ini acuannya Bapak Ibu adalah Dapodik. Namun dengan adanya CSN perencanaan ini kombinasi antara Dapodik dan ini apa namanya? Permenpan nomor 1 tahun 2020 tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja. Jadi dua regulasi yang dipadukan dan terciptalah aplikasi CSN perencanaan. Salah satunya itu terkait tentang Panja ABK. Begitu juga dengan Kementerian Kesehatan. Ada namanya Renbud milik SSDMK Kemenkes. Nah, itu eh, dikombinasi dengan apa namanya? Dikombinasi dengan punyanya Kemenkes sama Permenpan. Nah, mohon izin Bapak Ibu mungkin agak teknis yang saya sampaikan, jadi ini eh, yang perlu kita lakukan saat ini adalah eh, mengisi mengisi tabel Excel yang telah kami berikan sehingga mempermudah nantinya pada saat kami datang ke lapangan hari Senin dan Selasa untuk melakukan impor data ke aplikasi CSN perencanaan. Nanti akan ada impor data di sini. Kenapa perlu ini Pak? Kenapa mesti sampai malam-malam begini? Bapak Ibu yang terhormat, eh, data yang Bapak impor ini akan berlaku 5 tahun ke depan. Ini 5 tahun ke depan. Jadi memang sebenarnya ini mepet sekali waktu yang diberikan oleh BKN dan Menpan, tapi mau tidak mau kita harus kerja sama-sama, borongi sama-sama karena daerah-daerah lain yang progresnya tinggi sampai 100% itu semua sekolah terlibat. Semua sekolah terlibat, semua puskesmasnya terlibat sehingga eh, progres untuk rumahnya itu dia bisa dapat nanti 100%. Jadi nanti kita buat rumah nih. Contoh SMA 1 Matakali.
Nah, di mata kali ini kebutuhan gurunya, guru apa? Guru matematika, guru biologi, guru fisika. Untuk nama jabatan yang sama, contoh, sudah ada guru matematika, sudah ada yang buat Excel-nya guru matematika. Itu bisa digunakan oleh semua guru matematika. Jadi contoh, yang ini saya tampilkan secara teknis ya, Bapak Ibu. Nah, contoh, yang kita mau isi adalah ini, tabel Excel ini. Nah, kode jabatan ini dikosongkan saja, ikhtisar. Nah, untuk tingkat pendidikan minimum. Jadi, ini nanti Bapak Ibu, ini dijadikan acuan pada saat kita mengusulkan pegawai 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan ini, apakah tahun ini, kalau memang ada pengadaan pegawai tahun ini, yang dijadikan acuan adalah ini. Contoh, tingkat pendidikan minimum. Nah, bagaimana caranya lihat? Kita lihat tabel referensinya dulu. Tingkat pendidikan minimum. Contoh, ulangi dari awal. Infojab dulu, ikhtisar jabatannya. Nah, apa data jabatannya? Eh, kita buka lagi. Ini makanya kami agak kewalahan sebenarnya karena memang intusinya bukan di kami, Bapak Ibu. Ini, nah nanti kita buka ikhtisar jabatannya di Permenpan. Nah, ikhtisar jabatan merupakan keseluruhan tugas, dari tugas yang paling inti dan bersangkutan. Jadi ikhtisar jabatan ini keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalam satu kalimat. Contoh, ikhtisar jabatannya adalah guru matematika. Nah, mengajar terkait tentang matematika. Ini contoh salah satu ya. Sebenarnya yang lebih paham ini dari Ortala, tapi kami coba analisa-analisa sedikit matematika. Nah, untuk guru matematika, tingkat pendidikan minimumnya apa? Oh, kalau guru matematika minimal S1 pendidikan matematika. Jadi sudah tidak menggunakan lagi yang dapodik itu. S1 pendidikan matematika. Nah, oh Pak, mengacu dengan Kepmenpan itu bisa diisi oleh S1 akuntansi. Contoh ini ya, tapi kita harus ada dasar acuannya, ada regulasinya. Jangan jangan asal mengisi Bapak Ibu. Jangan sampai karena melihat bahwa ada gurunya di situ S1 akuntansi, kemudian diisilah S1 akuntansi. Mohon memperhatikan aturan yang ada. Harus ada dasar aturannya. Kalau tidak ada dasar aturannya, mohon maaf Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu mengisi eh, asal-asalan, ujung-ujungnya juga nanti apa namanya? Ujung-ujungnya juga nanti tidak bisa juga diverifikasi oleh Menpan, BKN. Nah, tingkat pendidikan minimum S1 pendidikan matematika. Nah, kita buka dulu tabel referensinya, ada tidak itu? Nah, di sini kita lihat matematika. Nah, yang bisa matematika terapan, pengajaran matematika, ilmu matematika. Nah, nanti kita lihat di sini Bapak Ibu yang ada matematikanya. Kita masukkan saja di sini. Sesuaikan dengan Permenpannya, S1 matematika, S1. Jadi untuk mengisi tingkat pendidikan minimum itu ambilnya dari sini tabel referensi yang ada di sini. Nah, silahkan nanti rumpun pendidikannya harus dikopi saja di sini. Matematika contoh ya. Nah, contoh ini matematika terapan. Kami copy, kemudian isi di infojab. Nah, selanjutnya apalagi? Tambahkan saja di bawahnya, Bu. Jadi turun ke bawah berjejer nanti. Apa saja. Atau kalau tidak pakai koma. Nah, rumpun pendidikannya apa? Tingkat pendidikan minimum ini S1. Sorry. Ini tingkat pendidikan minimum ini S1 garing D4 contoh ya. Nah, ini minimal. Guru tidak boleh diisi oleh SMA. Jangan sampai Bapak Ibu hanya mengacu pada GTT yang kualifikasi pendidikannya SMA yang ada di sekolah. Bapak Ibu di sini isi SMA. Nah, itu sama saja bilang, mohon izin sama saja bahwa Bapak Ibu membatalkan atau
melakukan kesalahan pengusulan. Jadi ujung-ujungnya juga itu salah, Ji. Ujungnya juga ditolak lagi, Bu. Dan ujung-ujungnya maka tidak terbacalah kebutuhan guru matematika yang ada di sekolah itu. Karena Bapak Ibu melakukan pengusulan yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, ujung-ujungnya juga itu bakalan tertolak. Seperti itu. Jadi mohon izin Bapak Ibu, sesuaikan daripada daripada nol, mending pendidikannya. Nah, nanti rumpun pendidikan ini ada di sini. S1 apa, rumpun pendidikannya, nanti berjejer turun ke bawah, Bapak Ibu. Nah, boleh lebih dari satu, ini bisa turun ke bawah apa. Nah, rumpun diklatnya ini nolkan saja. Kalau memang perlu, kalau memang tidak perlu, nolkan saja. Nah, seperti itu. Pengalaman kerja dalam 1 tahun. Nah, pengalaman kerja dalam hitungan tahun. Berapa tahun minimalnya kalau dia mau jadi guru matematika. Contoh, 2 tahun. 2 tahun sebagai guru. Ini contoh ya. Nah, apa keterampilan kerjanya? Keterampilan kerja di sini, oh dia harus mampu mengajar terkait matematika. Contoh ini ya, matematika. Bakat kerjanya, apa bakatnya dia? Apa bakatnya? Nah, ini Bapak Ibu terkait tentang teknis-teknis seperti ini sebenarnya tendensinya ini tadi tabel referensi rumpun diklat ini bisa dilihat di sini. Apakah perlu diklat atau tidak perlu? Nah, nanti silahkan saja Bapak Ibu yang apa namanya? Kalau memang tidak terlalu mendesak itu tidak perlu. Nah, ini bakat kerja. Nanti kita lihat di sini Bu, Bapak Ibu, tabel referensi bakat kerja. Kita lihat di sini. Oh, harus dia punya bakat verbal kah, intelijensia kah, numerik kah? Oh, karena dia matematika dia harus punya bakat numerik. Nah, copy di sini. Ini kelihatan ya, saya share. Nah, nanti copy di sini. Intinya pada saat kita mengisi yang ada di sini Bapak Ibu, itu acuannya sudah ada di sebelah kanan ini, tabel preferensinya. Sudah ada di sini tabel referensinya Bapak Ibu. Tabel 1, tabel 2, tabel 3. Nah, waktu penyelesaiannya. Nah, ini jam atau menit. Nah, untuk waktu kerja efektif, nah, ulangi, info job 1 tadi. Kita isi dulu di sini, Bapak Ibu. Temperamen kerja, dan nanti ada semua di tabel preferensi, upaya fisik juga ada. Nah, yang ada di sini ada tabel preferensi semua. Jenis kelaminnya apa? Nah, bisa laki-laki, perempuan. Contoh ya, postur badannya eh, ini tidak mendesak. Umur umur maksimal untuk guru itu umur maksimalnya adalah 60 tahun. Jabatan kalau dia ahli pertama. Nah, nanti di sini ikhtisar jabatan guru matematika. Nah, dia di sini boleh 60 tahun maksimal guru. Nah, untuk guru karena dia jabatan fungsional guru ya. Nah, penampilannya apa? Kondisi ini nolkan saja. Boleh nolkan saja dulu atau garis datar saja. Nanti kita lanjutkan. Terima disabilitas? Ya. Kalau dia gurunya bisa untuk disabilitas. Nah, kalau guru IT kayaknya agak susah untuk diterima disabilitas. Jenis disabilitasnya apa? Campak atau apa? Hubungan dengan data. Nah, ini kita buka semua Bapak Ibu di tabel referensi. Nah, ini harus diisi semua yang ada tabel referensinya. Selanjutnya, baru klik info job 2. Nah, uraian tugasnya, apa saja uraian tugasnya? Ini uraian tugas apa saja yang dia kerjakan. Kalau jabatan fungsional lain, mohon izin Bapak Ibu, kalau jabatan fungsional lain, kami biasanya, ini karena kami sangat bingung sama guru, kami biasanya buka permenpannya. Terus terang kami agak bingung, makanya kami harus ke sekolah-sekolah. Permenpan, jabatan fungsional guru. Kami searching saja di internet. Nah, ini masih pakai permenpan yang lama, 16/2009. Nah, Jaringan nanti mungkin. tinggal di teknisi. Intinya kita teknisi saja terkait tentang matematika, hasil kerjanya berupa matematika, ada matematika, kalau matematika. Beban kerja 1 tahun, apa beban kerjanya 1 tahun? Ini angka. Nah, mungkin kalau yang ini, Bapak Ibu, tugas pokok waktu kerja ini nanti koordinasinya sama Ortala, nanti kami kasih kontak personnya, karena terus terang ini teknis, ini kami tidak bisa masuk di angka ini. Nah,
pada saat mengisi angka ini, Bapak Ibu, ini akan mempengaruhi jumlah berapa sih sebenarnya guru yang ada di berapa sebenarnya kebutuhan guru, karena selama ini eh, dari sekolah-sekolah menyampaikan bahwa kita kekurangan guru, kita kekurangan guru. Dari hitungan ini akan terlihat bahwa sebenarnya apakah betul kekurangan guru atau ternyata kita sudah kelebihan guru, yang perlu adalah redistribusi guru. Nah, ini nanti akan terlihat Bapak Ibu. Nah, kalaupun memang kita sudah kelebihan guru, bagaimana 5 tahun ke depan? Jangan sampai ada yang pensiun, ada yang apa, itu bakalan tidak terisi kalau Bapak Ibu tidak mengisi ini rumahnya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak isi ini rumah, ke depannya itu sudah pas ada orang yang dalam rumah itu sudah keluar, dirobohkan juga itu rumah. Karena sudah tidak terhitung lagi kebutuhan itu yang sudah pensiun. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memang eh, pengisian ini sangat penting dan mendesak. Dan memang ini mohon izin eh, agak agak waktunya agak mepet sekali, sangat mepet Bapak Ibu. Mohon izin. Kemudian selanjutnya setelah kita isi info JAP 2, untuk angka-angkanya ini kami akan kasih kontaknya dari Ortala untuk koordinasinya. Karena terus terang kami tidak bisa berikan info teknis terkait tentang angka ini. Berapa lama penyelesaian JAP menit, ini kan terus terang ini kan dari Ortala yang tahu bagaimana cara penghitungannya ini. Kalau di sini kami cukup secara garis besar pengisiannya saja yang bisa kami jelaskan ke Bapak Ibu. Kemudian bahan kerjanya, nah ini bahan kerja bisa kita lihat di sini. Mohon izin masih bisa kami jelaskan kalau yang ini. Bahan kerja ini sebenarnya semuanya Bapak Ibu ada di Permenpan nomor 1 tahun 2020. Bagaimana jam jam kerjanya, bakat kerja, apakah bakat verbal, ini sudah turunan dari Permenpan nomor 1 tahun 2020 semuanya. Semua jabatan fungsional, guru, dan lain-lain itu ada di Permenpan 1 dan juga jabatan pelaksana. Nah, ini minat kerjanya apa? Nah, itu sudah ada semua upaya fisiknya. Nah, nanti di bawah sini ada contohnya sebenarnya, contoh penghitungannya. Ada di bagian bawah ini Permenpan nomor 1 2020. Nah, ini contoh perhitungannya. Hari kerja efektif, contoh ini. Dalam jumlah hari dalam kalender dikurangi cuti dan libur. Jadi dia ada perhitungan tersendiri. Jumlah hari kerja per tahun 365. Libur Sabtu sampai Minggu 104 hari. Contoh kalau guru cuma libur 1 hari saja. Libur resmi 14 hari. Nah, ini jadi dia hitung bahwa hari kerja efektifnya, ini perhitungannya, hari kerja efektifnya itu 365 hari dikurangi hari liburnya, berarti cuma 235 hari. Untuk yang 6 hari kerja, ini kayak Bapak Ibu guru, itu hari kerja efektifnya adalah 287 hari. Nah, adapun jam kerja efektifnya, nah kalau jam kerja per minggu itu 37 jam 40, 37 jam 30 menit. Nah, jam kerja per minggu dikali dengan istirahat apa itu 26 jam 30 menit. Nah, ini kan kalau guru jelas Ji waktu kerja efektifnya berapa mapel yang dia pelajari untuk matematika. Nanti itu kan dia isi Ji langsung di sini. Berapa apa namanya? Waktu kerja efektif untuk guru matematika dalam 1 tahun. Nah, contoh 24 jam dalam 1 minggu dikali 48 4 minggu dikali dengan 12 bulan. Nah, itu kan itu nih hasilnya waktu kerja efektifnya nih. Berapa sebenarnya kalau guru matematika dibutuhkan. Hmm. Begitu juga beban kerja angka dalam 1 tahunnya. Nah, sama aja ini beban kerja angka itu yang tadi yang saya jelaskan ke kita. Nah, dia punya beban kerja angka. eh, oh ini jam kerja ulangi di bagian bawah dia. Nah, ini teknik beban kerjanya ini. Nah, dia harus ada item-itemnya. Orang kali waktu bagi hasil. Nah, kalau untuk guru, kalau saya tidak salah itu pakai Rumble. Rumble kalau saya tidak salah Bapak Ibu. Nanti koordinasinya ke Ortala karena dia guru itu dia pakai Rumble beban kerjanya. Oh, ternyata perhitungannya pakai Rumble, pakai apa lagi ya? Rumble sama ininya. Rumble tidak salah ingat itu. Nah, ini beban kerja 1 tahunnya ini bisa kita ambil di Dapodik mungkin. Angka beban kerja 1 tahunnya ini kita ambil saja dari Dapodik. Nah, waktu kerja efektif 1 tahun, kalau memang ada di Dapodik silahkan diisi Dapodik.
Waktu penyelesaian juga silahkan disesuaikan saja sama Dapodik kalau yang di sini ada di Dapodik. Tapi kalau tidak ada, eh, kita asumsikan bahwa untuk guru itu kan minimal di Kepmenpan itu adalah Kepmendikbud adalah 24 jam ya Bapak Ibu ya. Satu guru 24 jam per minggu atau 28 jam. Nah, itu yang kita kali 4 minggu dikali 12 bulan. Jadi ini memang agak teknis sekali pengisiannya. Nanti semua isiannya ini kalau memang ada di Dapodik silahkan isi berdasarkan Dapodikta. Kalau tidak ada silahkan melakukan perhitungan sebenar-benarnya seperti itu. Nah, uraian tugasnya apa? Guru matematika mengerjakan apa? Ini contoh saja, guru matematika mengerjakan apa dan segala macamnya. Hasil kerjanya apa? Nah, satuan hasil kerjanya itu berupa ini kan Bapak Ibu yang tahu. Biasanya hasil kerjanya kita yang di Ekin itu apa itu yang kita buat. Nah, itu. Apa satuannya? Dokumen kah atau dia dalam bentuk angka kah apa? eh, draft kah atau apa. Nah, itu kan kita lihat di Ekin tak. Nah, ini hasil kerjanya apa saja. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini waktu penyelesaian jam kerja ini silahkan sesuaikan saja. Nah, kalau saya tidak salah ini juga sudah ada. Kalau saya tidak salah ada juga kayaknya di ini. Coba kita sesuaikan saja. Guru matematika berapa kebutuhannya ini akan sesuai Dapodik. Nah, tapi mungkin mohon izin Bapak Ibu lebih tepatnya nanti kami serahkan kontak person ke teman-teman di Ortala terkait tentang perhitungan beban kerjanya dalam 1 tahun berapa sih sebenarnya kebutuhan guru matematika. Nah, itu akan terlihat semua bahwa ternyata guru matematika yang ada eh, contoh tadi di SMA 1 mata kali ternyata hasil perhitungannya ternyata di sana cuma membutuhkan 2 guru saja yang selama ini diasumsikan bahwa kebutuhannya adalah 4 guru. Nah, itu akan kelihatan. Oh, nah di 5 tahun ke depan hasil dari ini 5 tahun ke depan pada saat 5 guru yang ada di situ pensiun semua tiga-tiganya. Nah, tinggal 2. Nah, dua itu yang seterusnya kan jadi 2 itu akan jadi perhitungan seterusnya seperti itu. Nah, tapi setahu saya kalau guru kayaknya berdasarkan rumbel nanti silakan eh, untuk pengisiannya ini disesuaikan dengan Dapodik. Memang arahannya seperti itu dan koordinasinya ke Ortala. Nah, setelah infojab 1, infojab 2 terisi, itu baru infojab 3. Korelasi jabatannya, unit kerjanya. Ini contoh korelasi jabatan itu Dinas Pendidikan. Karena kita di bawah naungan Dinas Pendidikan. Nah, tulis saja sini. Ini tidak terlalu mendesak. Nah, ini yang kondisi lingkungan kerja. Buka tabel referensinya. Nah, keadaan ruang. Bagaimana? Kalau saya yang tabel 4 ini, silakan diisi saja salah satunya. Faktornya apa. Dan kemudian info jab 5. Kalau kita jadi guru, apa risiko bahayanya? Contoh, cacat fisik. Gara-gara apa? Penyebabnya apa? Eh, Perkelahian siswa. Ini semua yang menjadi resiko bahaya seorang guru matematika. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Nanti kita save as, simpan dengan nama jabatan ahli pertama guru matematika. Nah, apabila sudah ada yang menyimpan dengan ahli pertama guru matematika, sebenarnya ini Bapak Ibu kita sudah bisa bagi mungkin dari Dinas Pendidikan yang mana yang kerjakan guru matematikanya, siapa yang kerja guru fisika, siapa yang kerja guru biologi, dan itu akan sama semua. Tidak mungkin beda perhitungan guru matematik. Nanti yang beda itu di aplikasinya yang beda kebutuhannya. Tapi untuk perhitungan awal ini, untuk rumahnya ini semuanya saya pikir sama Ji Bapak Ibu. Ini tidak ada perubahan. Kami coba koordinasi dengan daerah-daerah lain itu satu 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 file Excel ini sudah bisa digunakan oleh sekolah-sekolah. Jadi contoh guru matematika 1 dibuat itu kecuali dia guru MIPA atau jangan sampai ada rumpun pendidikan yang tidak terakomodir di Excel tersebut.
Jadi seperti itu. Kalau untuk infojab 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau untuk mempercepat itu silahkan nanti eh, dibagi saja mungkin tugasnya. eh, Kalau memang mau lebih cepat atau bagaimana. eh, oh ya, kurikulum yang tahu ya. Ya. Jadi intinya adalah eh, ini pengisiannya bukan per mapel, tapi pengisiannya adalah per jabatan guru. Jabatan guru, mapel ya guru ya. Jadi per nama JF gurunya. Mohon izin ini karena tidak sempat kita buatkan juknis apa. Memang dari BKN-nya juga mepet. Kita juga ini di daerah ini sudah pontang-panting untuk 42 OPD. 42 OPD yang kami grow up buat peta jabatannya, rumah-rumahnya, termasuk sekolah, kami buatkan rumah-rumahnya secara umum, tetapi tentunya kebutuhan guru di sekolah-sekolah itu kami kan tidak bisa tambahkan. Kami tidak tahu, jangan sampai kami tambahkan eh, guru seni dan budaya ternyata di situ adalah SMK otomotif. Nah, itu kan tidak sesuai. Jadi nanti itulah sebabnya kami undang Bapak Ibu eh, nantinya akan menambahkan ini baru di Excel-nya ini Bapak Ibu. Belum nanti di aplikasinya. Jadi memang ini butuh waktu. Eh, Kami harapkan nanti ini silahkan diisi. Hari Senin dan Selasa ini kami akan dampingi karena memang eh, karena memang di Excel ini nantinya yang akan diimpor masuk di aplikasi. Contoh, kami berikan. Nah, aplikasi inilah yang seterusnya akan dijadikan acuan. Jadi bukan lagi Dapodiknya Kemendikbud, Dapodiknya Kemendikbud akan terkirim ke sini. Kan selama ini untuk usulan kebutuhan guru berdasarkan Dapodik Kemendikbud. Nah, nantinya si ASN perencanaan ini yang dijadikan usulan seluruhnya. Seperti itu. Nah, contoh. Contoh kami buatkan. Ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, ini contoh. Dinas Pendidikan. Di bawahnya ada SMA Negeri Cabang Dinas 1 ya. Mamuju. Contoh Kabupaten Mamuju. Nah, SMA Negeri 1 Simboro. Nah, di SMA Negeri 1 Simboro, kami tidak bisa masukkan tambahkan guru apa yang dia butuhkan di SMA 1 Simboro. Kenapa? Contoh, SMA 1 Simboro, dia butuhnya nantinya Bapak Ibu, kita akan import satu-satu, input nama jabatan fungsionalnya. Contoh, SMA 1 Simboro itu adalah eh, guru matematika. Yang kita isi adalah, Bapak Ibu mohon izin, yang kita isi pertama adalah guru ahli pertamanya dulu kita buat. Untuk ahli muda, madya nanti menyusul. Ini dulu yang ahli pertama karena terkait tentang kebutuhan guru nantinya ke depannya ini. Apa nama subjabatannya? Nah, ini yang pertama caranya, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi sambil kita ini. Saya ulangi dulu. Nah, pertama masuk di CSN perencanaan instansi. Kemudian login, masuk. Kemudian masukkan username-nya. Hak akses akan diberikan oleh Kasubag TU masing-masing perangkat daerah atau kalau tidak kepala sekolah masing-masing daerah. Ini nanti kami arahan dari Pak Kabid karena yang kita berikan hak akses kepada kepala sekolahnya atau eh, Kasubag TU-nya nantinya untuk pengisian ini aplikasi saja. Eh, Setelah itu masukkan loginnya, username-nya sama password-nya. Setelah masuk itu Bapak Ibu klik menu dashboard, baru klik usulan peta jabatan, baru klik inbox usulan SOTK dan infojab. Nah, klik detail. Setelah itu, klik sekretariat daerah,
dan sekretariat daerah. Bapak Ibu, para kepala sekolah dan operator, jangan pernah ganggu eh, UNOR lain. Cukup fokus di nama sekolah tak saja. Kenapa? Karena ini dia tidak bisa dipetakan jabatannya. Jadi hati-hati penggunaannya. Setelah itu klik ke dinas pendidikan. Tunggu dulu, saya cari. Ini dinas pendidikan. Setelah dinas pendidikan, cari di sini cabang dinas wilayah 1. Kalau kita di wilayah 1. Contoh ini wilayah 1 ada Kabupaten Majene. Klik Kabupaten Majene. Nah, lihat Meki yang mana nama sekolah tak. Oh Pak, saya SMA 1 Majene. Contoh, klik SMA 1 Majene. Jangan ganggu yang lain Bapak Ibu, karena pasti enggak mampu ini. Enggak mampu itu pengisiannya. Atau tapi dari dinas pendidikan nanti bagaimana teknisnya? Perlukah mereka diberikan sistem atau cukup di satu titik di dinas pendidikan ini yang karena harus hati-hati nih penggunaannya. Dan waktunya memang sangat mepet sekali. Banyak dan satu sekolah itu banyak yang harus diisi. Nah, contoh SMA Negeri 1 Majene, baru double klik di angkanya, baru klik aksi. Nah, di SMA Negeri 1 Majene itu ada jabatan fungsional, tambah jabatan fungsional, klik kiri. Baru pilih guru. Nah, guru apa yang diisi dulu? Ahli pertama saja dulu. Nah, jabatan apa SMA 1 Majene? Guru matematika. Nah, SMA 1 Majene. Kode cepatnya kita kosongkan saja, baru klik ke bawah. Apa ini? Fungsional murni. Nah, klik fungsional. Rumpun jabatannya, guru matematika. Nah, ini saja kita klik matematika saja kita. Nah, setelah itu pilih lokasinya, Provinsi Sulawesi Barat. Pilih lokasinya lagi, kabupatennya, Mamuju. Pilih lokasinya lagi, kecamatan apa nama kecamatannya. Contoh. Ini sorry. Bukan Mamuju ya. Majene tadi, sorry. Harus kalau kita sudah terlanjur tulis, klik sini reset lokasi. Baru klik ulang Sulawesi Barat. Baru Kabupaten Majene. Baru dia di mana di Banggai Timur, kecamatannya. Lokasinya anggaplah di daerah mana saja ya. Kelurahannya. Karena saya tidak tahu daerah sama satu Majene, saya anggap saja Baruga. Ini tidak terlalu bermasalah yang di sini, yang ini yang penting. Kecamatan, kabupaten, dan provinsinya. Nah, baru kita simpan. Nah, kita simpan. Nah, terisi satu jabatannya. Setelah itu, Bapak Ibu, nantinya infojabnya, klik infojab, baru dimasukkanlah mana tadi template-nya itu. Nah, nanti klik import. Nanti diimpor template Excel yang tadi. Unduh Excel-nya atau pilih filenya, baru kita pilih file yang tadi guru matematika. Nah, contoh ini. Nah, contohnya yang tadi, open. Nah, baru klik simpan. Nanti pada saat klik simpan, dia otomatis terisi semua ini yang kecil-kecilnya ini. Terisi semua ini. Ini akan terisi. Karena kita harus isi semua ini, data jabatan, tugas pokok, hasil kerja, bahan kerja. Ini semua harus terisi. Nah, dengan kita isi Excel tadi, dia akan otomatis terisi semua ini. Nah, baru terisi satu jabatan. Satu jabatan Bapak Ibu. Belum lagi jabatan lainnya. Jadi memang kalau baru satu jabatan fungsional, baru ahli pertama, belum ahli mudanya, ahli madianya. Tapi fokus dulu di ahli pertamanya dulu, Bapak Ibu. Nah, itu baru satu.
Nanti baru dikunci validasi. Nanti kami yang akan kunci validasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, dia akan kelihatan. Oh, pegawai yang ada di Majene ini ada namanya Abdul Rahman, Kurniati, Nuraini. Jangki sekali-sekali, Jangki sekali-sekali klik resume atau apa dan segala macamnya. Nah, ini sudah otomatis nanti akan kelihatan sendiri data pegawainya. Nah, di infojabnya nanti klik kunci validasi, otomatis terkunci validasinya semua. Jadi Bapak Ibu, eh, ini salah satunya saja guru ahli pertama apa tadi, mana tadi peta jabatannya, infojabnya. Nah, ini ikhtisarnya akan otomatis terisi. Nah, ini data nomor. Nah, ini subjabatannya dia nanti begini, guru matematika. Oh iya, nanti Bapak Ibu, eh, untuk jabatan fungsional dia tidak bisa di skip infojab. Nah, dia tidak bisa terkunci. Kecuali kayak TU. TU dia bisa klik. Atau kepala sekolahnya. Nah, dia bisa klik skip info jabatan. Jadi tidak perlu diisi. Kalau TU dia perlu diisi. Begitu. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti untuk kode cepatnya kosongkan saja. Nah, apakah jabatan prioritas nasional? Ya, ini guru adalah jabatan prioritas nasional. Guru memang jabatan prioritas nasional. Nah, itu baru satu guru di satu sekolah. Sedangkan kebutuhan guru kami yang tahu teknisnya adalah Bapak Ibu, tentunya di sekolah-sekolah yang tahu teknisnya berapa guru. Nah, itu akan dimasukkan lagi satu-satu, impor satu-satu. Jadi silahkan diisi memang Excel-nya sehingga nanti di sekolah kita tinggal impor buat Excel Excel ini, tabe Excel jabatan ini, satu guru satu ini yang akan kita lakukan usulan untuk 5 tahun ke depannya. Jadi satu file Excel ini untuk satu nama jabatan guru. Nah, ini guru matematika, selanjutnya guru apa lagi, seperti itu. Jadi memang agak berat pekerjaan yang harus dilakukan. Apakah ini semua mata pelajaran harus diisi? Jadi memang agak panjang ini, akan panjang ke bawah ini. Jadi bukan cuma yang ada saat ini. Nah, itu tadi yang saya sampaikan ke kita. Kalau kita tidak input nama gurunya di sini, contoh guru fisika, padahal ada ASN di sana 2. Kita tidak input di sini guru fisika. Memang ASN-nya tetap masuk jadi guru, tapi setelah ASN-nya itu keluar atau pensiun 5 tahun ke depan atau pindah, tidak ada yang bisa isi guru fisika di situ, akan dibaca tidak butuh Ki guru fisika di SMA 1 Majene. Seperti itu Ki, contohnya Bapak Ibu. Jadi memang agak riskan Ki ini dan harap berhati-hati, jangan pernah menghapus. Mohon izin Bapak Ibu, jangan pernah menghapus. Jangan pernah klik aksi untuk menghapus UNOR. Tidak boleh sama sekali sekolah untuk menghapus. Nanti itu tugasnya kami. Jangan sampai Bapak Ibu salah klik, itu terhapus sekolah lain, kita mau hapus anunya sekolah Ata, ternyata yang terhapus adalah sekolah lain. Jadi jam Ki, nanti dilaporkan saja ke kami. Apa yang perlu double atau bagaimana, nanti tim kami yang dampingi Ki semua dalam mengisi. Jadi tim kami nanti akan pandu Ki dan dampingi Ki semua. Itu sebabnya kami turun ke sekolah-sekolah, dampingi Ki pengisiannya. Seperti itu. Karena ini riskan sekali. Ini akan mempengaruhi. Dari BKN juga penyampaiannya seperti itu. Cara cepatnya adalah memberikan akses kepada sekolah-sekolah dan kepada guru-guru. Cuman perlu pendampingan. Jangan cukup fokus sama sekolahnya saja. Jangan pernah mengganggu rumah orang lain. Cukup rumahnya saja yang dia perbaiki. Jadi rumahnya butuh kamar 2, nah, kasih jadi kamarnya 2. Seperti itu. Rumahnya butuh 4 tempat tidur, kasih jadi 4 tempat tidur. Jangan ganggu rumahnya orang. Biarkan Tommy juga rumahnya orang, dia kerja sama orangnya sendiri yang punya rumah. Dalam hal ada sekolah yang tidak mengusulkan, tidak melakukan penginputan kebutuhan guru, maka resiko ditanggung masing-masing. Jadi jangan ke depannya jangan salahkan BKD, jangan salahkan
apa namanya, dinas pendidikan tak. Kenapa? Karena kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendampingi, untuk melakukan pendampingan kepada Bapak Ibu bahwa saat ini kita harus sama-sama kerja keras ini. Bapak Ibu mungkin libur hari Rabu, Kamis, Jumat. Kamis, Jumat, Sabtu ini. Kami sama sekali tidak ada istirahat sampai dengan malam ini. Teman-teman kami juga sampai jam 4 subuh tidur untuk borongi buat rumahnya satu-satu. Jadi kami mohon bantuan Bapak Ibu fokusnya, karena memang aplikasi ini membutuhkan jaringan yang sangat bagus. Kemudian aksesnya juga harus eh, di tempat yang sangat bagus. Mohon izin Bapak Ibu. Nah, kemudian itu tadi yang jabatan guru. Ulangi, jabatan guru. Tadi jabatan guru. Pasti ada yang bertanya ini. Pak, bagaimana dengan jabatan pelaksananya kami? Bagaimana dengan apa namanya, tenaga administrasinya kami yang di sekolah? Nah, kalau Bapak Ibu tidak isi ini, yakin dan percaya, Jamaki berharap ada usulannya PT Teta. Pasti tidak bakalan terhitung kebutuhan itu PT Teta. Kenapa? Karena kita tidak isi ini. Jadi jangan Maki berharap mau ada P3K tak, ada PNS tak, kalau kita tidak isi ini. Untuk jabatan P3K dan untuk jabatan pelaksana itu nanti dibawanya Kasubag Tata Usaha. Jadi klik aksi tambah jabatan pelaksana. Apa jabatan pelaksananya? Contoh, ini acuannya adalah Kepmenpan 11 2024. Jadi ini peluangnya kita Bapak Ibu untuk melakukan pengisian kebutuhan. Jadi Jenki bertanya, Pak, bagaimana nanti ke depannya ini? Bagaimana ke depannya nanti nih kami yang di sekolah-sekolah, bagaimana tenaga administrasinya kami? Kalau kita tidak isi ini, Jenki bertanya, pasti tidak bakalan terisi. 5 tahun ke depan Jenki harap ada kebutuhan tak dapat ASN, dapat P3K, iya, P3K dan PNS itu, Jenki berharap untuk itu. Kenapa? Karena nantinya ini yang dijadikan acuan aplikasi ini Bapak Ibu. Jadi memang kenapa kami harus turun ke tempat-tempatnya Bapak Ibu, karena memang ini sangat penting, sangat mendesak, dan kita berbatas waktu, kita berburu waktu Bapak Ibu. Kita berburu waktu. Selanjutnya, nah ini tadi ada yang bertanya, pasti bilang, Pak, bagaimana dengan masa guru terus Ji? Nah kami ini di sekolah ini, kami yang urus ini administrasinya guru. Kenapa guru terus yang diperhatikan? Itu sudah banyak juga yang datang ke kantor terkait itu. Untuk jabatan pelaksana, jadi ini untuk P3, untuk teman-teman yang PTT nantinya, PTT maupun GTT, itu kan ada peta jabatannya. Jadi pengisian di bawah SMA Negeri 1 Majene ini itu sesuaikan dengan peta jabatan sekolah tak. Makanya dari kemarin kami minta dari Dinas Pendidikan, tolong kirimkan kami peta jabatan sekolah. Penyampaiannya adalah tidak ada, semua dapodik, semua dapodik. Nah, sekarang ini kami butuh, sekarang harus dialihkan ke CSN perencanaan. Kalau tidak ada peta jabatan, jadi kita input di sini peta jabatannya. Oh, di bawah TU ini eh, ada apa namanya? Ada jabatan pelaksananya. Nah, klik tambah jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana eh, itu kita buka Kepmenpan 11, nanti kami share. Nah, untuk teman-teman yang tidak mengisi ini, kami sudah sampaikan, pokoknya Pak Kepala Bidang juga sudah sampaikan bahwa kebutuhan ASN tak baik P3K maupun PNS itu mengacu sama ini. Kalau kita tidak isi ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, atau wabillahi taufiq wal hidayah. Nah, jadi kami siapkan sekarang masuk ke eh, apa namanya, jabatan pelaksana. Caranya adalah di bawah tata usaha atau dimanapun peta jabatan, tak jabatan pelaksananya kita taruh, sesuaikan dengan peta jabatan tentunya yang sudah divalidasi oleh Ortala. Jadi memang ini tusi sebenarnya ini adalah Ortala, tapi kami sharing karena memang keterbatasan sumber daya dari
teman-teman juga di Ortal itu sangat minim, sehingga mau tidak mau kita harus ikut membantu memborongi pekerjaan ini. Nah, untuk SMA Negeri 1 Majene, kita contoh Kabupaten Majene, di bawah SMA Negeri 1 Majene, klik aksi. Sudah itu tambah jabatan pelaksana. Bapak Ibu, operator kan sudah biasa ini saya rasa. Nah, untuk nama jabatannya itu ada di Kepmenpan 11 2024. Saya buka dulu aturannya. Kepmenpan 11 ini. Nah, di Kepmenpan 11 Bapak Ibu, itu kita lihat nanti. Sesuaikan Maki. Toh, lihat Ki yang Kemendikbud punya. Nah, lihat Ki, hati-hati Ki Di, Bapak Ibu. Nah, ini jabatan pelaksana yang bisa diisi. S1, D4. Nah, ini di bawah naungan Kemendikbud, apa tugas jabatannya. Jadi kita lihat di sini yang mana tugas jabatan terkait tentang TU, ke-TU-an. Nah, kita baca di sini saja. Kita lihat. Nah, tapi hati-hati Ki, lihat Ki di sini turunannya Bapak Ibu. Ini kedudukan jabatan, ini bisa diisi PNS, bisa diisi P3K. Jadi ke depannya yang mana kita mau jabatan pelaksana yang kita mau usulkan itu akan berpengaruh dengan kebutuhan. Oh, kita maunya ke depannya tahun ini atau tahun depan saya mau P3K Pak. Ya sudah kita lihat sini yang ada tanda centang jabatan pelaksananya. Nah kayak ini kan di Mahkamah Agung ini tidak boleh nih. Kita cari yang instansi pemerintah saja Bapak Ibu, nah kedudukan jabatannya. Nah ini kita lihat nih eh, instansi teknisnya Kemenkumham ini tidak cocok dengan kita. Nah, nanti silakan dibawa, dicari saja yang mana jabatan sesuai. Contoh ada di bawah-bawah ini. Oh ini nih. Nomenklatur jabatan instansi nah ini kasih ke bawah mungkin apa nomenklaturnya. Nah kita maunya yang SMA Pak, saya mau SMA Pak, operator layanan operasional. Nah ini saja kita buat nama jabatannya, contoh tadi nah operator layanan operasional, contoh karena kita melihat bahwa ada operator layanan, contoh salah satu contoh ini. Tapi silakan dibaca tugas jabatannya nah Bapak Bapak Ibu lihat Ki, operator layanan operasional tugasnya adalah melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis. Kegiatan, nah ini pengelola umum operasional melaksanakan kegiatan pengelolaan layanan umum. Nah, lihat mungkin juga apa PT Teta kalau kita mau bukakan jabatan pelaksana nanti ke depannya 5 tahun ke depan. Sesuaikan mungkin saja ini yang kita buka nama jabatan pelaksananya. Jadi Bapak Ibu tidak detail jabatannya apa. Nah, ini nih tenaga apa? Tenaga administrasi sekolah toh. Ini opsional Ji. Administrasi administrasi sekolah. Tas ya, tas. Nah, ini yang kita butuhkan. SD, SMP, SMA. Nah, baru kita lihat di sini. Kasih ke bawah lagi ininya. Nah, rumpun jabatannya apa? Nah, administrasi, terkait tentang administrasi. Nah, tambahkan mungkin lokasinya kayak tadi. Sulawesi Barat, baru Kabupaten apa tadi nih? Majene deh. Majene, baru Banggai Timur. Nah, anggap ini tadi Baruga, saya tidak tahu daerah di sana. Baru klik simpan. Jangki anggap ini sudah selesai. Tidak. Ini tidak bakalan terhitung kebutuhan tak kalau kita tidak klik dulu info job. Ini bisa di skip. Klik info jabatan, baru klik impor. Impor mungkin tadi Excel-nya lagi. Jadi isi lagi tampilan Excel kayak begini. Jadi kalau mau buat, jadi ini kenapa kami share memang Excel-nya. Semua jabatan yang kita mau usulkan nantinya 5 tahun ke depan, apapun itu, baik jabatan pelaksana maupun fungsional di sekolah-sekolah, buatkan Ki satu file begini, satu nama file. Jadi ini save as, guru guru apa namanya matematika. Nanti yang satu lagi jabatan pelaksana apa ini tadi? Tenaga administrasi sekolah. Nah, apa yang mau diterima nanti akan terisi di sini. Berapa syaratnya?
Untuk jabatan pelaksana, Bapak Ibu, itu syarat usianya itu 58 tahun. Jadi jangki sama, kalau guru itu 60 tahun. Tapi kalau jabatan pelaksana itu 58 tahun, Ji, maksimal usianya. Seperti itu, usia maksimalnya. Nah, jadi silakan nanti nanti pada saat kita impor ini dia akan otomatis terimpor, Bapak Ibu. Seperti itu, Dik. Nah, eh, jadi Bapak Ibu kami harapkan silakan buat Excel-nya semua jabatan. Besok Minggu dan Senin kami akan dampingi 2 hari ini. Silahkan Meki semua gurunya. Kalau Meki sharing-sharing sama-sama sekolah, baku bagi tugas kau buat guru ini, silahkan saja. Eh, atau mungkin mau sharing dengan apa namanya pembagian jabatan pelaksana, ada yang buat satu, sudah silahkan saja. Nah, untuk jabatan pelaksana nanti sebaiknya buka di sini SMA, SLTA sederajat, toh. Nah, kalau jengki asal isi nah harus lihat Kemenpan 11 jabatan yang kita buka. Oh ini operator apa tadi ini operator layanan operasional. Nah, ini contoh yang operator-operator sekolah kok dong. Kita mau bukakan nanti ke depannya. Kita mau usulkan jabatan jabatan pelaksana. Nah, mereka kok dong cuman SMA. Nah, nanti ini kita bisa bantu. Buatkan rumahnya dulu. Buatkan rumahnya dulu. Nanti baru kita bicara, oh saya butuh kebutuhannya seperti ini. Buat makin dulu rumahnya. Percuma kita bicara kebutuhan sekarang, butuh kak sebegini, kekurangan kak guru. Ya, makin bicara apa kalau tidak kita isi, Bapak Ibu? Kali nol semua. Jadi itu yang mohon izin ini yang memang tugas berat dan mepet waktunya, tapi insya Allah kami optimis itu bisa dilaksanakan. Apalagi kalau teman-teman semua bergerak serentak, insya Allah 1 2 hari, 1 hari itu sudah selesai, hitungan jam itu sudah selesai karena kalau bersamaan 30 sekolah bersamaan untuk impor, nah itu akan otomatis sama. Beda dengan kalau apa namanya? Kalau kami yang laksanakan pasti tidak dapat Ki. Dan otomatis kalau kami yang laksanakan bisa saja ada sekolah yang dapat, ada yang tidak dapat. Nah, itu pasti akan jadi masalah di kemudian hari. Nah, dengan adanya nanti ini pembagian pengisian rumah ini, nah jangan lagi mohon izin jangan lagi ada yang bertanya terkait tentang eh, kebutuhan jabatannya. Jadi sudah jelas sebenarnya. Kalau kita sudah isi ini, itu akan kelihatan dengan sendirinya berapa angka realnya kebutuhannya. Seperti itu. eh, Bapak Ibu yang terhormat. Jadi silahkan apa ya nanti kami kirimkan ke Dinas Pendidikan filenya satu file Excel guru atau digabung dalam satu file. Tidak, satu nama jabatan satu file Excel karena dia sistem impor. Jadi ini kita save as ahli pertama guru matematika. Nanti lagi kita save as lagi kalau sudah kita isi isiannya tenaga administrasi sekolah. Save as ganti lagi jadi tenaga administrasi sekolah contoh ini ya nama filenya. Sekolah kita save as lagi kalau yang jelas kita tidak boleh sama ininya isiannya ya kecuali guru mungkin kalau guru ada yang sama-sama sedikit tidak apa-apa kalau jabatan pelaksana itu agak berbeda sedikit dia nanti lihat saja dasarnya ada Ji seperti itu ya Bapak Ibu ya mungkin itu Pak Kabit tapi eh, terkait teknisnya karena memang ini mepet sekali Pak Kabit dan memang banyak yang bakalan terisikan ini banyak guru ada 20 kalau memang ada 20 kebutuhan guru nama nama guru di situ otomatis mereka pasti akan isi 20 guru belum lagi jabatan pelaksananya apa jabatan pelaksana di situ apa namanya apa jabatan pelaksana di bawah TU atau di mana nah ini semua kebutuhannya ini SMA-nya ini harus ada peta jabatannya yang dijadikan acuan jangan sampai sekolah menambahkan ternyata itu guru-guru semua berada di bawah naungan TU. Nah, di bawah, secara garis koordinasinya dia ke TU dulu. Nah, itu harus jelas dulu peta jabatannya bagaimana karena selama ini kami tidak pernah lihat bagaimana bentuknya itu, bagaimana mukanya itu peta jabatan di sekolah. Terus terang kami tidak pernah lihat Pak Kabit. Yang kami lihat itu adalah di
perangkat daerah, kami sudah bersurat ke Dinas Pendidikan untuk minta peta jabatan, kami juga tidak pernah diberikan. Seperti itu. Jadi memang kendalanya di kami itu di teknis terkait tentang pemenuhan kebutuhan. Nah, ini salah satu contoh. Silahkan nanti Bapak Ibu yang di Majene kami hapus ya tasnya, nanti silahkan isi sendiri nanti bagaimana nunya isiannya. Apakah dibawa TU atau bagaimana. Jadi mungkin itu Pak Kabit kalau dari saya, karena memang ini mepet sekali waktu tak ini, berburu waktu Ki, dan mau tidak mau ini teman-teman harus mulai dari sekarang buatkan dulu Excelnya. Kalau sudah ada Excelnya itu insya Allah terbuka sistem 1 jam, sebentar sekali. Jadi apalagi kalau teman-teman operator yang mungkin insya Allah ya, dengan adanya ini tenaga administrasi sekolah, dibukanya jabatan pelaksana di bawah naungan apa namanya, Kepmenpan 11, itu membuka ruang untuk teman-teman yang operator-operator sekolah juga untuk ada kesempatan. Seperti itu mungkin Pak Kabit kalau di saya. Jadi nanti insya Allah untuk teknis pembagian tugasnya kita di internalnya kita Pak Kabit mungkin lebih teknis lagi. Eh, Mungkin dari Dinas Pendidikan kami akan share ya Bu, Bu ini, Bu siapa? Seriana. Yusriana. Kami akan share apa namanya, aturan-aturannya Kepmenpan 11 2024 dan Permenpan 11 2024. Untuk UNOR di aplikasi kami belum bisa share ke teman-teman. Kenapa? Nanti akan dilakukan pendampingan. Kami tidak bakalan share kalau tidak ada pendampingan. Takutnya ini akan merubah atau mengotak-atik sekolah lain, sementara sekolahnya sendiri belum selesai. Seperti itu. Jadi agak riskan ini Pak Kabit, karena memang harus ada pendampingan full dari kita. Apalagi utamanya ini yang masalah eh, sekolah-sekolah. Seperti itu mungkin Pak Kabit dari saya. Saya kembalikan kepada Kepala Bidang PPI dan INKA, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Baik, Oh Pak. ini sudah ada nih, Paksan dulu. Tapi Paksan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin uh, bertanya. Ini harus sebenarnya yang mau jawab ya mudah-mudahan ada di sini Ortala. Dan kalau memang tidak, Dinas Pendidikan terhadap struktur organisasi pada sekolah. Karena selama ini saya melihat dan ini yang harus dipahami teman-teman tentang tata usaha. Apakah memang dalam struktur organisasi yang ada di Ortala itu ada tata usaha? Karena yang setahu saya itu tidak ada langsung kepala sekolah, stafnya sama guru-guru seperti itu. Itu saja yang perlu harus diperjelas. Dan ya mohon maaf ini ya teman-teman yang di bagian pengadaan coba lihat SOTK terbaru kita terhadap nama-nama jabatan yang nama-nama organisasi yang ada dalam SOTK yang harus diupdate seperti itu. Terima kasih. Siap. Makasih Paksan. Mohon izin, saya sebelum masuk ke Ortala, Paksan ini kalau sekolah ini terus terang, dia itu kita injeknya begini, kita langsung by dapodik dia. Jadi harus ada validasi dapodik dulu. Makanya kemarin kami hapus dulu semua, karena seperti itu daerah-daerah lain juga. Jadi dia aksi baru tambah import jabatan guru. Nah, ulangi.
Nah, dia terbatas, Ki. Kami harus impor satu-satu nama berdasarkan NSPN-nya ini. Kemudian itu yang mohon petunjuk juga ini Pak Kabit, karena Paksan juga takutkan terkait. Jadi memang kalau memang ini mau dilakukan seperti daerah lain, Toraja Utara dan Sulawesi Selatan, serta daerah-daerah lain, memang dia serahkan kepada sekolah-sekolahnya, tetapi ada pendampingan. Jadi memang harus ada pendampingan karena riskan sekali nih. Jangan sampai mengganggu UNOR lain, karena ini UNOR ya ya seperti itu tadi. Nah, kalau kita jangan serahkan ke sekolah, ya itu tadi mampu tidak kita untuk Ya. menginput 20 contoh 20 guru dengan 20 eh, Dari setiap sekolah. dan ya, dan di setiap sekolah, dan kita tidak tahu berapa sebenarnya kebutuhannya. Ya. Belum lagi yang jabatan-jabatan pelaksananya, Ya. PTT-nya, PTT yang apa? Yang kemungkinan ada rumahnya berdasarkan peta jabatannya. Nah, intinya adalah jangan melakukan penginputan sekolah. Sekolah mohon izin, Bapak Ibu, mohon izin, Pak Kabit, eh, Bapak Ibu, Bapak Ibu kepala sekolah dan operator mohon izin untuk melakukan penginputan itu acuan tak adalah peta jabatan tak, peta jabatan tak, dan peta jabatan tak ini harusnya sudah tervalidasi di Ortala, harusnya. Pun kalau tidak seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Aksan, pun Kasubag TU itu sudah tidak ada, itu mohon segera dikonfirmasi dari Dinas Pendidikan dan Ortala, seperti itu. Intinya adalah kalau untuk sekarang ini kita aja sambil tunggu Ortala, teman-teman di Ortala kalau memang ada di Ortala bisa dijawab di chat sini. Oh ini Dinas Pendidikan mau jawab nih terkait tentang ini. Coba Bu Yusriana kami ini dulu. Kami find dulu. Ibu Yusriana terkait tentang peta jabatan nih. Ya silakan Bu Yusri. Sudah bisa unmute ya. Ya Bu. Baik, iya baik, Tabe Pak. Begini, beberapa minggu yang lalu kami pernah memang mendapatkan satu format untuk pengisian peta jabatan dari Ortala. Namun pada saat itu yang mengikuti kegiatan sosialisasi dari Ortala itu adalah teman-teman dari Kasubag Kepegawaian dan dari teman-teman Kasubag Kepegawaian menyampaikan kami di bidang GTK untuk mengirimkan format. Ada yang saya kirimkan Pak Rida untuk diisi teman-teman di sekolah, dan itu sudah kami lakukan, dan sudah ada beberapa sekolah yang setelah mengisi format tersebut dia mengirim kembali ke kami. Namun banyak juga sekolah-sekolah yang masih bertanya sebenarnya cara pengisian peta jabatan yang dikirim formatnya dari Ortala tersebut. Namun saya lihat dari beberapa teman yang sudah mengisi di situ memang ada di dalam format itu ada apa misalnya jabatan kelas, terus butuhnya berapa, kurangnya berapa, plus minusnya berapa. Nah, untuk jabatan pelaksana juga ada di dalam format tersebut. Terus ada juga yang dari namanya, serta namanya ya, per jabatan. Misalnya ya gini nih, seperti ini Pak, yang dikirim ke kami. Nah, yang saya mau tanyakan tadi juga, apakah format yang dikirim ke kami ini, karena yang buat ini bukan dari kami Pak, semua yang mengirim itu adalah dari isian-isiannya itu dari Ortala. Dasarnya mereka membuat kami juga kurang tahu seperti apa, atau mungkin memang mengacu pada Permenpan juga. Yang pasti teman-teman dari sekolah yang setelah saya kirimkan ini sudah ada beberapa yang sudah mengisi. Oh iya ini sepertinya ini sudah betul ini. Ya, ini yang dikirim deh, dan ini sudah ada beberapa yang kirim ke saya, tapi dari saya juga saya sudah sampaikan ke teman di bidang saya untuk mereka per masing-masing tingkatan. Jadi ada yang mereka khusus untuk jenjang SMA-nya, ada yang mereka khusus jenjang SMK-nya, dan ada yang mereka khusus jenjang SLB-nya. Oh ya, berarti tidak ada TU ya?
kalau Ya, mengacu seperti sama peta jabatan terbaru. isiannya itu SMA-nya seperti apa, itu dari Ortala semua. Mungkin Iya. mengacunya pada Kemenpan itu. Mungkin begini Pak Sandi yang kita maksud. Ya itu harus diperjelas strukturnya. Jangan sampai dalam HR-nya perencanaan itu beda. Nah, dan Iya. itu akan bisa jadi mengganggu pada saat formasi. Iya pasti. Nah, begitu juga penamaan nama sekolahnya harus disesuaikan dengan SOTK yang ada. UPTD SMK 1 Bambang. Cuman Iya, penamaannya juga Pak San ini ini berdasarkan ini nih, sudah berdasarkan SOTK ini yang UPTD Ya itu. berdasarkan SOTK. Bahkan banyak dari Nah, dan teman-teman strukturnya diperhatikan juga, dilihat apakah memang masih ada eh, cabang untuk tata usaha atau tidak. Nah, itu kan yang menjadi akan masalah pada saat nanti ya. Kayak kemarin kan waktu P3K kemarin kan ada yang di bawah struktur tata usaha, ada yang tidak. Nah, itu seperti itu. eh, Nanti pada iya. saat kebutuhan formasi dan dilakukan sinkron data antara CISN dengan yang mungkin aplikasinya formasinya Kemendagri, ya akhirnya tidak ketemu Iya. Cuman ini dengan hal mohon izin. Ini yang jadi masalah ini sebenarnya yang CSN perencanaan kita nggak bisa rubah nunya. Nggak bisa kita rubah namanya karena dia beda kodik tarikannya ini, injek datanya SMA-nya. Ini SMA Negeri 1 ini beda kodik. Tapi Pak Rida, Ibu Yusriani, Pak Aksan, kalau saya lihat ya. tadi sistem perencanaan itu yang kita sempat buka tadi, itu dimungkinkan ada pengisian TU sekolah ya. Ya. Iya, ini ada memang TU sekolahnya. Dan Kalau kodiknya begitu. kalau pikiran saya, kalau memang dimungkinkan, tidak apa-apa kita isi saja dulu. Ya, jangan dulu dihapus. Nah, jangan dulu dihapus. Kita isi saja dulu. Apakah Bukan izin Pak Kabit, bukan itu format yang lama, dan itu kan sekarang kan tidak ada itu cabang dinas ya, umpamanya, apalagi dengan ya mudah-mudahan tidak terjadi dengan di cabang dinas tidak hilang. Nah, itu kan sebenarnya tidak secara struktur juga kan guru kepala sekolah kan tidak ke cabang dinas, langsung ke kepala dinas. PTD dia? Coba perhatikan struktur organisasi SOTK-nya. Iya, iya, iya. Langsung tahu. Iya, langsung. Tidak ada di bawah naungan cabang dinas. Berarti kalau yang tadi sempat kita arahkan itu kan pemilihannya kan dari dinas, pilih cabang dinas, pilih sekolah. Nah, apakah memang begitu di Dapodik? Ibu Kalau Yusrian yang tahu ini. Iya. Dan kalau yang kayak begitu ya, mohon maaf ya, kan kemarin kan seperti begitu waktu masih di NCSIS admin, di HR, di aplikasi HR. Jangan sampai tarikan dari HR itu yang masuk ke CSN perencanaan untuk struktur ini perencanaan. Iya, sepertinya itu CSN perencanaan dari HR. Yes. Nah, itu kan masih HR lama. Kalau yang terbaru kan tidak seperti begitu. Kalau regulasinya yang terbaru itu tidak ada lagi TU sekolah di? Tidak ada. Nggak ada. Tapi ya nanti lanjutlah. Ya. Nanti Kalau di intern. pikiranku Iya, seperti Kak. ini kan CSN perencanaan BKN mewajibkan bagi kita untuk mengisi. Jadi kita isi saja dulu sambil menunggu kejelasan penerapan regulasi ini. Karena saya khawatir juga ketika tidak diisi, regulasi itu tidak
apa namanya tidak diterapkan secara maksimal juga, hanya guru kekosongan pada saat ya sekolah kekosongan Iya. pada saat penerimaan TU itu. Oh iya iya. Iya. BKN dia mungkin kan penerimaan itu. Eh, Jadi kalau saya tetap mereka mengisi, kan tidak ada salahnya ya kalau mengisi di ASN perencanaan. ya, Bagaimana Pak Rin? jadi memang kalau memang isi tetap jadi isi Pak Kabit. Cuman yang dimaksud paksaan ini adalah turunan di bawahnya ini. Yang dimaksud ya. Kalau itu saya kira dinas yang Nah, kalau yang dimaksud itu betul juga. Berarti nanti dibawa kepala sekolah semua itu jabatan pelaksananya, bukan dibawa TU. TU nggak usah dulu dihapus, Ya, gitu. langsung dibuatkan wakil bidang akademik, wakil bidang kesiswaan, ya kayak begitu Pak Santo. Ya, Iya, kalau begitu dibuatkan anunya. ya itu sebenarnya harus ini bagaimana di Ortala tentang struktur organisasi yang ada di sekolah biar lebih jelas. Portal ada yang tergabung Jangan tidak? sampai kita yang Cek, sampai kita salah menempatkan jabatan-jabatan Iya, yang ada itu. cek teman-teman, ada Ortala. ada ya? Atau nanti kami hubungi dulu Bu Rahmah. Ya, nanti teknis lah itu ke anu. Ya. Ya, mungkin itu Ya, dulu ya. yang penting Intinya ya, yang adalah penting sekarang ini teman-teman Excelnya di ya, teman-teman sudah menyiapkan Excel sesuai dengan format yang diarahkan oleh Pak Andirida. Itu dan dari itu nanti ya siap untuk teman-teman BKD untuk mendampingi bagaimana mengarahkan cara penginputannya seperti itu. ya, betul. Masih Jadi ada lagi memang harus 2 hari nih Pak Kabit. Karena kalau jangan sampai dia siang gangguan jaringan atau sore, itu harus malam. mungkin Tabe, Pak Rida, Pak Aksan, Ibu Sriana, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Mungkin terkait dengan itu mungkin bisa kita bicarakan secara teknis setelah teman-teman yang Ya, lain live dari grup ini dan teknisnya. Kemudian saya pikir saya bicara ya. ya silakan Pak Kabit. Ya. Jadi saya pikir karena persoalan waktu juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, operator sekolah, karena masalah waktu juga jadi yang digambarkan oleh Pak Rida tadi itu hanya sebatas gambaran mengenai isian di Excel-nya itu nanti. Itu yang akan kami eh, minta datanya untuk dilakukan pendampingan persoalan isian di CSN perencanaan itu. Jadi mungkin Bapak Ibu pasti banyak pertanyaannya. Nanti pertanyaannya itu silahkan disimpan dulu. Nanti setelah kami turun dari BKD untuk melakukan pendampingan itu, silahkan Bapak Ibu tanyakan. Karena kalau misalnya bertanya melalui Zoom, ini malam pasti tidak akan selesai dijawab satu-satu. Nah, jadi persoalan teknis itu eh, terkait pertanyaan di sesi perencanaan itu nanti Bapak Ibu bisa tanyakan pada saat teman-teman melakukan pendampingan di sekolah. Mungkin teknisnya nanti akan kami kumpulkan di satu tempat eh, yang cukup representatif untuk terkait jaringan dan ini jaringan dan akses untuk kebutuhan kami pada saat memberikan pendampingan itu. Kemudian sekali lagi karena ini menjadi isu yang sangat isu nasional ini terkait TATT, terutama yang kedua Bapak Ibu, sekiranya masih ada TATT yang kedua di sekolah-sekolah Bapak Ibu, nah silahkan mungkin bisa diberikan ruang untuk itu. Karena ini penekanannya memang dari pusat pada saat Rakornas kemarin di Bali itu eh, untuk dilakukan itu. Jadi perhatikan TATT Bapak Ibu di sekolah untuk memberikan ruang dengan jabatan-jabatan yang memungkinkan. Terkait Kemenpan 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana itu sudah kami share di pesan. Silakan Bapak Ibu download.
termasuk Permenpan RB nomor 1 tahun 2020, pedoman anjap ABK. Silahkan juga, monggo. Sekali lagi kami minta maaf karena sebetulnya waktu yang diberikan ini amat singkat oleh BKN, sehingga kami melakukan press juga persoalan waktu ke Bapak Ibu. Nah, mohon kerjasamanya karena resiko ini akan menjadi resiko di sekolah Bapak Ibu untuk perencanaan 5 tahun ke depan. Jadi mungkin atau dibuka ruang pertanyaannya. Tidak usah ya. Nanti pada saat kami melakukan pendampingan Bapak Ibu baru silakan Bapak Ibu memberikan pertanyaan sejelas-jelasnya. Kita mungkin teman-teman yang di wilayah Mamuju besok sudah kan besok Minggu nih. Ya. Siapa tahu pengen ini kami siapkan ini untuk bertanya secara langsung mungkin Pak Kabit yang di wilayah Mamuju dulu. Oh iya bisa. Karena hari Senin kan kami rencana ke Pasangkayu dan Mateng ini. Untuk yang teman-teman Mamuju operator yang di wilayah Kota Mamuju itu mungkin bisa kami hubungi saya mungkin Pak Kabit atau Pak Kabit nanti kita di mana bisa ininya bisa kumpulnya nanti kami ajarkan cara pengisiannya di Excel untuk yang di wilayah Mamuju dulu supaya mempercepat saja ini dulu bagaimana Oh cara pengisian Excelnya karena mepet sekali waktu Pak Kabit. Begitu juga yang wilayah nanti selanjutnya wilayah-wilayah lain. Jadi nanti dari yang wilayah Kota Mamuju ini kalau sudah dia kuasai itu otomatis dia akan sampaikan ke teman-teman yang lain. Seperti itu yang di wilayah Mamuju dulu nanti samping itu di OPD-OPD lainnya Pak Kabit di sekolah-sekolah lainnya maksud saya. iya. Seperti itu. Saya pikir sangat bagus itu Pak Rida. Jadi sebelum masuk di jam kantor kita sudah lakukan pendampingan lebih awal, terutama yang kabupaten yang terdekat, sekolah-sekolah yang terdekat. Ya. Kemudian mungkin yang tadi itu mungkin yang sampai kita lupa untuk men-share nomor kontak yang bisa dihubungi teman-teman di Biro Urtala terkait anjap ABK itu. Karena memang kita Oh tidak iya ya. bisa menjelaskan secara rinci terkait anjap ABK itu. Sepertinya nomornya Bu Rahma Pak Kabit kita bisa share. Nah, Bu Rahma itu bisa memberikan penjelasan. Iya ya. Nanti Bu Rahma arahkan atau bagaimana itu yang kita nanti mohon izin Pak Kabit ini besok kalau memang berkenan ini mungkin saya di rumah Pak Kabit bisa karena saya sambil siap-siapkan juga ini persiapan untuk hari Senin. Iya, Bagaimana? Tidak apa-apa Pak Kabit, saya izin dulu sama kita karena kalau teman-teman pengen belajar kebetulan eh, tinggal bawa saja laptopnya yang wilayah Mamuju. silahkan. Eh, ya kan wilayah Mamuju silahkan besok pagi. Kalau ini sampai sore kami buka. Tapi di rumah mungkin Pak Kabit karena kalau kami ke kantor lagi ada hal-hal lain yang kami bisa kerjakan yang lain Pak Kabit. Seperti itu. Ya. Bisa. Penetapan NIP juga bersamaan ini sebenarnya. Penetapan NIP-nya 738 P3K guru 705, teknis dan kesehatan 33. Seperti itu. Jadi bersamaan saja semua. Iya. Jadi Bapak Ibu saya kira itu yang bisa kami sampaikan yang Pak Rida sudah jelaskan secara singkat tadi. Sekali lagi kami mohon maaf eh, mempres Bapak Ibu karena memang ya kami juga dari BKN juga dilakukan seperti itu. Jadi keterbatasan waktu yang betul-betul di deadline kita dengan waktu yang begitu singkat, sementara kami tidak bisa selesaikan ini tanpa bantuan Bapak Ibu. Yang resikonya yang sebetulnya adanya di UPTD sekolah-sekolah Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin Pak Rida, Pak Aksan, Bapak Ibu, Ibu Isriana, eh,
Cukup sekian yang kami sampaikan secara singkat ini, karena izin juga Bapak Ibu, kami akan masuk di rapat teknis dengan teman-teman bidang pengadaan di BKD terkait kegiatan yang akan kami laksanakan di sisa 2 hari waktu ini. Apalagi di hari Rabu itu kan ada pemilihan, yang pasti kami akan kembali ke daerah masing-masing untuk melakukan kewajiban memilih DPR dan Presiden. Jadi izin Bapak Ibu, mungkin Pak Rida, mungkin Bapak Ibu dari sekolah bisa live di, mohon maaf, bisa live di Zoom meeting ini, sebab mungkin secara teknis akan kami lanjutkan dengan rapat di teman-teman BKD. Mohon izin Bapak Ibu silakan live Zoom, karena selanjutnya masuk ke wilayah BKD terkait teknis kegiatan. Silahkan Bapak Ibu, mohon izin untuk live Zoom. Selanjutnya kami akan masuk ke BKD untuk teknisnya, percepatan pengusulan kebutuhan pegawai Bapak Ibu.